Satu. Hati. Ya kan baru bunyi dah. Boleh, masa ini gede. Oke. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawlaini wathaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi. ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا بالدين الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Fatihah kita niatkan. Pertama untuk keluarga kita, baik yang sudah meninggal, baik yang masih sakit, anak, mantu, cucu, keluarga besar kita, tetangga, kawan, sahabat, dan guru-guru kita yang saat ini kurang sehat, yang berada di rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah kembalikan keafiatannya. Yang kedua, kita niatkan Fatihah ini untuk jamaah kita yang insyaallah Sabtu atau Minggu depan mereka akan kembali ke tanah air, ke Jakarta. Di antaranya Bapak Tata, pengurus Masjid Jamiatul Ikhwan, Bapak Tata berserta Irti,
kemudian Bapak Mahmud beserta istri, Bapak Iwan beserta istri, dan Ibu Evi. Yang kesemuanya kita doakan mudah-mudahan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan membawa haji yang mabrurah dan makbulah kembali kepada keluarganya dengan selamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusukh wa salahal jasad war ruh wa taubatan nasuh. Hadirin jamaah majelis talim salat subuh Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Hari ini kita sudah sampai pada menjelang akhir daripada bulan Zulhijjah tahun 1445 Hijriah. Insyaallah beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan pada tahun baru yang akan datang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, selalu memberikan umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga kita dapat terus beribadah, berkumpul dengan saudara, keluarga, dan jamaah untuk tetap beribadah dan tetap istiqomah di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara sekalian, pada hadis ini kita akan menerangkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang seseorang itu dari jasadnya, dari tampangnya, dari penampilannya, ya, dari penampilannya. Tapi yang Allah pandang nanti adalah ketakwaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat tampang, suwar, surah. Itu arti gambar. Ya, surah itu bisa gambar, bisa tulisan. Ya, dalam Al-Qur'an disebut surah. Maknanya dalam bahasa surah itu gambar. Nah, ini yang dimaksud kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak pernah mandang orang itu dengan tampangnya. Mau bagus kek, mau jelek kek. Ya. Mau tinggi kek, mau pendek. Ya. Jadi Allah tidak pernah memandang itu. Wala ila amwalikum. Allah juga tidak pernah lihat hartanya. Walau kaya, Allah lebih memandang orang-orang kaya. Enggak. Dia miskin, Allah nggak pandang. Tidak. Allah tidak pernah memandang itu. Maka kita sebagai manusia, ya,
tetap saja kita jalani urusan kita, ibadah kita, silaturahim kita, tetap kita lakukan sesama kita. Jangan merasa kecil hati. Kadang-kadang kita nggak punya duit, merasa kecil hati. Jangan. Allah nggak pernah mandang itu. Nanti Allah pandang apanya. Kemudian kata Allah lagi, Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum wala ila ajsamikum. Ajsam, jasad. Ya, jasad bermakna suar juga sama tadi. Jasad, tubuh kita, mau gagah, mau keren, mau ganteng, enggak. Semua itu tidak Allah pandang. Nanti di Al-Quran pun juga sudah Allah katakan dalam Al-Quran. Yang Allah pandang itu apa sih? Pada manusia, takwa kita. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walakinnallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Kan tetapi Allah memandang manusia, memandang kamu, a'malikum, perbuatan kamu, wa qulubikum, dan hati-hatimu. Apa yang ada terbetik dalam hati kita? Apa yang ada yang kita kerjakan? Amal, perbuatan. Apa perbuatan kita baik enggak? Kan nanti ketika kita mati yang kita bawa apa? Amal kita. Semua amal kita yang kita bawa. Makanya Pak, perbanyaklah amal kebaikan. Apalagi sekarang sudah akhir tahun. Kita menganggap, wah Allah tambah nih, umur gue nambah nih, makin kuat. Oh enggak. Semakin bertambah usia kita, semakin berkurang kekuatan kita, semakin berkurang juga jatah hidup kita di dunia, semakin berkurang. Kalau dalam catatan Allah di Lauhil Mahfuz, usia bapak, saudara, katakan 65 tahun. Sekarang lihat aja umur kita udah berapa? Wah, umur gua baru 63. Berarti tinggal 2 tahun hidup kita. Ya, masa sisa 2 tahun itu nggak lama, Pak. Maka persiapkanlah kehidupan kita dengan memperbanyak amal ibadah kita. Nabi juga yang bilang, orang kalau sudah nggak ada umur, orang sudah mati, nanti akan meninggalkan dunia ini. Yang ditinggal cuma 3. Yang meninggalkan mereka 3. Salah satunya yang ngikut sampai terus hari kiamat, amal perbuatan kita. Maka yuk kita perbanyak amal-amal kebaikan kita. Yatba'ul mayyit, salat yang menyertai, yang mengikuti mayyit 3. Yatba'uhu, ini yang 2 nih. Yatba'uhu, yatba'u yarji'u sani, wa yabqa wahid. Yang 3 itu nanti yang 2 pulang. Yarji'u snani, pulang. Wa yabqa wahidun, cuman 1 yang ikut kita. Siapa itu? Sahabat bertanya, ya Rasul, 3 itu apa? Kata Nabi, 3 itu adalah pertama ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amal perbuatannya. Kemudian kata Nabi selanjutnya, wa yatba'uhu ahluhu wa maluhu. Maka nanti mereka yang 2 pulang. Yang 2 pulang. Saya mau tanya sama Bapak, ya, ada nggak anak Bapak baca koran di media sosial, ada seorang anak saking cintanya sama Bapak, saking sayangnya sama Bapak, saking hormatnya sama Bapak, ketika Bapaknya mati, ini anak mau ikut dikubur? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Atau seorang perempuan pacar laki-laki idamannya meninggal, ini sang pacar karena saking cintanya
Begitu calon suami mau dikubur, dia ngikut dikubur, ada nggak? Nggak ada, Pak. Yatma, mereka akan pulang nanti. Yarji, pulang. Mau ngapain? Karena beda alatnya. Maka yang tinggal wa yabqa amaluh, yang tinggal amal perbuatan kita, Pak. Ini nanti yang menyertai kita di hari dalam kubur sampai hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Siapa tuh? Kita semua. Ya, siapapun dia. Kalau bicara manusia, siapa saja. Al-Quran itu kan ada yang ayat diperuntukkan kepada semua manusia, ada ayat yang diperuntukkan kepada orang mukmin. Ya, atau ayat yang disampaikan kepada orang-orang kafir. Kan dalam mukmin ada ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu untuk khusus untuk orang yang beriman. Ya, ada yang buat orang kafir ya ayyuha di dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, itu buat orang kafir. Nah, sekarang ya ayyuhan nas, ayat ini untuk kita semua. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum, sesungguhnya Allah menciptakan kamu min zakarin wa unsa, dari golongan laki-laki dan perempuan. Ayat ini biasanya dipakai kalau lagi mau nikah tuh. Kalau lagi mau nikah, pembawa acara atau mereka yang menyampaikan sambutan, atau juga pada khutbah pernikahan ada ini. Ya, ini ayat Quran. Kemudian apa kata Allah? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kata Allah, ini antara laki-laki dan perempuan, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah jadikan mereka suku-suku, berbangsa-bangsa. Ya, ada suku. Kalau di Indonesia banyak suku, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kemudian ada bangsa-bangsa. Itu qabail, maknanya bangsa itu. Eropa, Asia, Amerika, itu semua ciptaan Allah. Afrika, wa qabail. Kenapa mereka Allah ciptakan? Lita'arufu, untuk saling mengenal. Makanya ada nih orang Indonesia nikah sama orang Malaysia, ya, nikah sama orang Amerika. Ada itu. Itu memang Allah yang perintahkan kita. Ya, saya punya teman kawin sama orang Jepang, teman sekolah, sekarang tinggal di Jepang. Nah, yang penting apa? Jangan wah, ini orang kawin sama orang Jepang nih, jangan-jangan begini, agamanya begini. Makanya tetap akhir dari ayat ini, inna akramakum innallahi atqakum. Jadi Allah tidak pernah memandang suku-suku, Allah tidak pernah memandang bangsa-bangsa, tetapi inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia, ya, paling mulia di antara kamu, innallahi atqakum, mereka lah yang bertakwa kepada Allah. Nah, makanya kita sebagai insan, sebagai manusia, yuk kita jaga dalam lingkungan kehidupan kita. Ya. Makanya kata Allah sendiri gak pernah memandang, kata Nabi, gak pernah mandang jasad kamu, gak pernah mandang tampang kamu, gak pernah melihat penampilan kamu. Walakin Allah yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Allah cuma lihat kerjaan kamu kok. Ya. Kita jangan terpengaruh karena dandanan. Bahwa dandanannya rapi, pakai komis, pakai udel-udel, pakai udang-udang gitu. Ya, ada orang lihat karena lihat penampilan, wih,
Ada kiai nih pada cium tangan, sembahyang. Emang lagi itu ada orang mati, udah meninggal. Kata orang kampung, itu aja tuh suruh jadi imam. Dia suruh jadi imam. Dia nggak bisa apa-apa, Pak. Cuma di kampung kita ada juga orang begitu ya. Apa dandanan ala kiai lah, pakai gamis. Makanya kita harus menakar diri kita. Kalau di kampung sendiri nggak apa-apa barangkali. Kalau ke kampung orang, ini datang ke kampung orang dandanannya begitu, pakai gamis, kayak dulu sembahyang zuhur. Lempengan itu ada mau sholat mayit. Orang sekampung jorok, wah dia aja suruh jadi imam, Nah dia nggak bisa apa-apa. Akhir suruh jadi imam, Pak. Jadi imam diri depan mayitnya. Dia takbir pertama lama. Ya. Dia pikirkan 4 takbir dipikir sama dengan sholat zuhur 4 rakaat. Begitu lama dia ruku, Pak. Ini jamaah bingung di belakang. Kan sembahyang rapat. Kada imam ruku, ya semua makmum berantakan pada mundur, ruku juga pada ngikut. Emang dasar juga. Ruku, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud coba. Sembahyang mayit pakai sujud. 4 rakaat. Orang sekampung bingung. Ini yang pada sembahyang bingung. Kenapa pakai ada rakaat, ada ruku, ada sujud ini? Salam, kelar salam ditanya, Pak Kiai, kok tumben sholat mayitnya pakai ruku, pakai sujud? Setahu kami nggak ada itu, cuma 4 takbir. Emang dasar udah saleh, nggak mau disalahin. Apa kata dia? Oh, ini mayit karena terlalu banyak dosanya, gitu. Karena terlalu banyak dosanya harus dengan ruku dan sujud. Cuma menghindari kesalahan, lari dari kesalahan, cuma begitu. Salahnya siapa? Salah kita juga. Termasuk juga nanti ketika kita memilih pemimpin, Pak. Ini kan mau pemilu nanti pilkada, ya. Jangan terpengaruh karena penampilan, jangan. Ini besok pilkada akan Bapak lihat nih. Yang tadinya nggak cinta dengan Islam akan tampil secara Islam. Coba aja lihat. Karena mayoritas Jakarta, mayoritas di Indonesia adalah umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus pintar-pintar memilih pemimpin kita. Besok lihat pemilihan umum, pilkada. Maaf, barangkali orang Nasrani sendiri kadang-kadang pakai pici, pakai koko. Hanya kenapa? Mencari simpati umat Islam. Kita jangan tertipu dengan itu. Makanya Allah ingatkan itu, Nabi ingatkan juga. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila ajsamikum. Jangan. Allah nggak mandang itu kok. Kita kadang-kadang duit dikasih, ya, cuma 200.000 suruh milih dia besok 5 tahun. Susahnya kita 5 tahun. Ya, susahnya kita 5 tahun. Dapat 200.000 hari itu. Selesai, Pak. 200.000 habis dalam waktu berapa? Bisa 1 jam habis. Bisa 1 hari habis uang kita. Tapi susahnya kita 5 tahun. Saya ingatkan kepada Bapak, besok pemilihan umum. November itu pemilihan umum kepala daerah. Memilih gubernur. Ya, mohon maaf. Oh, jangan bicara politik. Bukan, ini bukan bicara politik. Tapi hanya mengingatkan kepada jamaah, jangan sampai kita salah pilih lagi. Salah pilih pemimpin, rusak kita, Pak. Sengsara kita hidup kita. Ya, jangan terpengaruh dengan bantuan-bantuan. Sekarang mereka bantu, ngirimin bansos, kasih bantuan ini. Sekarang karena butuh kita. Nanti selesai dan dia jadi, nggak selamanya, Pak. Nah, teman-teman kita kemarin pemilihan umum pilek, ya, yang kemarin kepilih, yang datang kemarin, sekarang datang nggak? Kita undang, datang nggak? Udah merasa nyaman, Pak, udah jadi gue.
Diundang, alasan aja, alasan kita 1001. Jangankan orang yang sibuk, yang nggak punya kerjaan aja kalau diundang ngakunya juga sibuk. Di rumah nggak kemana-mana, kita undang, mohon maaf nih, ini nggak ada waktu. Alasannya mau kemana? Habis mau ke panen, alasan mau ke pasar lah, mau inilah. Kenapa? Orang udah mulai jaga jarak. Nah begitu juga nanti. Sekali lagi saya ingatkan, dan ini hanya pesan dari Nabi SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, wala ila amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Kita lihat aja track recordnya, baik nggak dia? Sholat nggak dia? Dekat nggak dengan umat Islam? Jangan pas mau pemilu, dirangkul umat Islam. Selesai pemilu, umat Islam disingkirin. Sekarang kita rasakan kayak gitu, Pak. Ini pemilihan umum nanti tanggal November, masih lama. Saya cuma mengingatkan sekali lagi, yuk tetapkan hati kita, carilah calon pemimpin yang sesuai dengan nurani kita, yang sesuai dengan akhlaknya. Kita cari yang orangnya baik, udah kelihatan dengan Islam juga dia baik, pembawaan dirinya baik, ibadahnya baik. Jangan ujuk-ujuk tampil enggak penampilan Islami pakai peci. Itu sudah ada, Pak. Nanti makin dekat pemilu makin sering. Karena memang sasaran dia adalah suara umat Islam. Tidak salah Nabi katakan nanti, kelak umatku paling banyak di dunia, tapi seperti buih. Tahu buih, Pak? Apa buih? Apa kalau orang bilang kayak apa sih? Apa namanya buih itu, Pak? Busa. Busa, kayak busa. Segitu tuh, Pak. Tapi kekuatan nggak ada. Begitu ketiup angin, hilang sama sekali. Nah kita jangan, sudah Nabi ingatkan seperti itu, jangan sampai kita ini satu di antara yang lain. Tetapi kalau bapak saudara beda pilihan, juga jangan ribut, jangan saling bermusuhan, jangan. Semua perbedaan itu kadang juga membawa manfaat. Perbedaan tidak selamanya perbedaan itu menjadikan kita permusuhan. Perbedaan itu juga bisa membawa manfaat. Apapun itu kalau beda, kalau itu baik, bapak nanti pulang pasti pulang lihat sendal bapak beda. Sendal bapak beda itu. Coba bapak perhatikan, bapak beli sendal nih, pasti beda sendal bapak. Nggak sama itu. Nggak sama nggak, Pak? Bapak beli sendal. Saya mau tanya sama bapak, sendal bapak atau sepatu bapak beli sama nggak? Beda, Pak. Percaya nggak? Beda. Kalau sama, bapak beli sendal kanan dua-duanya sama, tapi ini beda. Yang satu kanan, satu kiri. Coba beli kanan dua-duanya. Bapak pakai kanan dua-duanya, nggak nyaman, Pak. Jadi perbedaan itu juga membawa nikmat. Jangan sampai nanti beda pilihan, kita ribut, kita nggak kenal. Tapi tetapkan hati kita, pilihlah calon pemimpin yang bisa memberikan kenyamanan buat umat Islam. Nah sekali lagi, hadis ini yang Nabi sampaikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memandang seseorang itu dari jasadnya, dari tampangnya, mau ganteng kek, mau keren kek, mau gagah kayak apa kek. Allah nggak pernah lihat itu, tapi Allah akan lihat amal perbuatannya dan hatinya. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, jaga keimanan kita, ketakwaan kita, dan sekedarnya saja sudah berpakaian, tapi istiqomah juga. Ada juga orang lantaran keistiqomahannya Allah berikan dia kelebihan. Istiqomah itu berat, Pak. Istiqomah itu berat. Misalkan cara dandan bapak begini, koko, sarung, istiqomah terus, tapi kita harus sadar diri kemampuan kita kurang. Ini ada orang istiqomah juga, bagus juga istiqomah dandan, rapi gitu. Cuma nggak pernah sembahyang di musola.
Sekali waktu kata bininya, bang, sholat dong di musola. Namanya orang kampung. Abang malu neng. Abang nggak bisa kalau sembahyang di musola. Caranya bagaimana kalau berjamaah? Udah ikutin aja gerakan imam. Ya, ikutin gerakan imam. Terus, ya pokoknya abang sholat deh. Sholat, datang ke masjid, datang ke musola. Namanya orang musola kampung kecil, nggak begitu bagus. Datang ke musola, ya. Duduk. Pokoknya apa yang dia lihat orang sholat, kata bininya. Masuk ke musola tua. Begitu duduk, datang, lihat ada orang sholat, dia sholat. Ini orang selesai salam, nggak lama datang lagi satu sholat. Dia ikut sholat. Orang pesan kata bininya begitu. Pokoknya kalau lihat ada orang sholat, abang sholat. Cuma istiqomah orangnya. Terus sampai orang berjamaah makin banyak, makmum bisik-bisik, ini orang ahli ibadah, abid. Kenapa? Sembahyang sunnahnya banyak. Sembahyang sunnahnya banyak. Gimana kalau ntar kita suruh jadi imam? Gitu. Dia bingung. Begitu kobat, bener. Nunggu imam ini sebenarnya orang nunggu imam rawatib. Nah ini saya ingatkan juga nih. Tidak juga harus menunggu imam rawatib. Kadang-kadang imam rawatib tungkulan. Kalau orang Betawi tungkulan. Ya, mentang-mentang jadi imam rawatib, ntar datangnya gitu maksudnya. Tungkulan. Akhirnya nih imam rawatib nggak datang. Orang bisik-bisik dia suruh jadi imam nih katanya. Sembahyang sunnahnya banyak. Akhirnya suruh jadi imam. Emang dasar masjid nama musola tua, dia nggak ngerti tuh. Tapi kan didorong sama orang, dipaksa, jadilah imam. Takbiratul ihramnya nangis, Pak. Takbiratul ihram nangis. Nangisnya bukan nangis karena sakit khusyuknya, kagak ngerti. Bagaimana nih? Bacaan apa yang gua gini gitu. Begitu lagi enak-enak takbiratul ihram, Allah, sambil nangis, dia mikir, bukan dia mau baca ya. Dia mikir, gimana cara gua kabur gitu. Caranya gua kabur. Dilalahnya mana masjid gua, goyang Pak masjidnya. Goyang. Begitu goyang baru ngomong alhamdulillah, kabur dia Pak. Jamaah lihat imam kabur, pada kabur juga. Qadarullah, Allah tunjukkan keistiqomahannya dia. Tiba-tiba musolanya rubuh. Nah inilah nilai istiqomah kita. Itu baru cara pakaian. Tapi sekali lagi, bukan hanya sekedar pakaian, tetapi bentuk lain harus kita jaga. Ya ibadah kita terutama, istiqomah kita dalam sholat berjamaah, hadir dalam majelis ilmu, silaturahim, itu juga terperlu. Ya. Alhamdulillah, Bapak yang bisa hadir di majelis ini masih istiqomah. Ya, nggak banyak memang yang hadir taklim, nggak banyak memang. Ya, hampir semua majelis taklim nggak banyak. Tapi kalau giliran maulid, penutupan, pembukaan penuh. Ya, karena ada yang dicari, ada yang didapat. Tapi kalau hadir tiap hari, tiap minggu, jarang orang. Tapi insya Allah keistiqomahan Bapak di sini bisa menjadikan Bapak menjadi Allah pandang kita. Lantaran apa? Walakin Allah a'malikum. Karena Bapak sering hadirin majelis ilmu. Wa qulubikum, dan hati-hati kita. Kenapa? Hati kita terpaut pada majelis-majelis ilmu. Hati kita terpaut pada tempat-tempat yang membawa manfaat buat kita. Mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sehat walafiat, panjang umur. Kita menyambut hari tahun baru besok yang insya Allah akan jatuh pada hari Ahad. Ya, hari Ahad tanggal berapa tuh? Tanggal 7. Ya. Tanggal 7 Agustus kalau nggak salah. Bulan 7 Juli. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah jaga kesehatan kita, keluarga kita, siapapun dia yang istiqomah, yang menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keafiatan dan kita sambut tahun baru Hijriah dengan tetap dengan tetap semangat kita untuk menghidupkan dinul Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan yang terbaik, memberikan kemudahan, dan ketika kita mati dalam keadaan husnul
khatimah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'ah wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ahzin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syad. Ya Rasulullah salamun alaik asyani wal daraji. Ya Rasul salamun alaik ya rafi'ash syani wal daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu